Berhenti dulu kamu. Coba periksa dulu, periksa HP-nya, tasnya. Terus dilihat di handphone saya itu ada grup grup pengawal kemenangan Prabowo. Nah, di situ dia teriak, "Wah, kamu ikut rusuh ya?" Saya bilang, "Saya enggak, Pak, saya ojol." Nah, begitu saya sampai di sana, sebelum Dipukulin masuk, lagi. dipukulin lagi. Wah, ini dia nih mukanya belum dikecapin nih. Anda berjuang dari pagi, kebetulan dapat penumpang, Arah ke Sarina. Anda digebukin ya? Iya. Babak belur dong Anda Iya. ya, berdarah semua. Dari apa yang berdarah-darah apa? Darah itu keluar dari sini sama dari sini. Dari mata, Sama dari hidung. Dari Karena mata. saya ditojok pas di sini. itu yang bikin mata Anda jereng ya? Iya, dan yang sebelah kiri itu agak mendem, Pak. Sampai sekarang. Iya. Kevin ingat nggak? Oh enggak, karena kondisinya malam gelap kan. Enggak ingat sama sekali. Tapi yang mukulin itu udah sangat dipastikan itu brimob karena pakaiannya hitam semua. Lengkap, Pak, kayak robot gitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Joko Widodo menjadi presiden ke-7 Indonesia 10 tahun, 2014 sampai 2024. Tapi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi atau Joko Widodo, begitu banyak korban-korban bejatuhan. Ada yang ribuan meninggal dunia, ada mungkin ratusan yang disiksa juga, dan semuanya sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban dari Joko Widodo dan para kaki tangannya. Salah satu orang yang disiksa sampai matanya juling atau strabismus dalam istilah kedokteran ini sudah hadir di markas besar obor rakyat. Dia hanyalah seorang, mohon maaf, dia seorang ojol, ojek online dari sebuah aplikasi, mengantarkan penumpangnya ke Sarina pada 21 atau 22 Mei 2019 ketika terjadi kerusuhan atau terjadi demo di Bawaslu. Tapi dia ditangkap oleh polisi, digebukin di situ. Hari ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mata kanannya juling. Tadi saya bertanya apakah sebelum ditangkap, sebelum digebukin polisi, apakah matanya juling? Dia bilang ketika sebelum ditangkap matanya baik-baik saja, normal. Sampai matanya juling. Sudah hadir di studio obor rakyat, Bung Kevin. Selamat datang. Siap. Kevin. Nama lengkap Anda siapa? Kevin Kristiawan, Pak. Kevin Kristiawan. Kevin, Anda saya bilang korban salah tangkap Ya. dan Anda di penjara. Ya. Karena ini sebuah testimoni. Mohon maaf ya. Saya harus meyakinkan pemirsa kita, termasuk diri saya sendiri, bahwa apa yang akan disampaikan Kevin adalah sebuah kebenaran. Fakta, Siap. tidak mengada-ngada. Siap. Kevin seorang muslim ya? Muslim, Pak. Berani bersumpah? Berani, Pak. Coba bersumpah. Saya bersumpah Demi Allah. Demi Allah bahwa pernyataan saya ini real, nyata, dan tidak dibuat-buat. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan, karena Kevin sudah bersumpah atas nama Allah, tentu kita sebagai sesama manusia, wabil khusus sesama muslim, kita harus percaya. Karena orang yang bersumpah atas nama Allah sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhannya. Hampir tidak mungkin dia berdusta. Kevin, bagaimana ceritanya? Anda sampai ditangkap tanggal 21 atau 22? Saya 22. 22 Mei 2019. 2019. Ceritanya bagaimana? Awal saya kan narik ya, karena keseharian saya narik, Ojol. ojol dari pagi sampai malam. Sebutin aja aplikasinya apa? Aplikasinya Grab. Oke. Aplikasi Grab. Terus ketika narik malam itu saya dapat orderan ke arah ke Sarina. Dari mana? Sarina, dari Jatiwaringin. Oke. Dari Jatiwaringin dia ke arah Sarina. Awalnya dia tujuannya ke sana. Terus saya bilang di sana mungkin kita nggak bisa sampai sana. Tapi mungkin agak di belakang mungkin bisa. Nah, ketika saya sampai sana, terus saya turunin penumpang. Ternyata penumpang itu nonton demo. Itu depan Bakmi GM. Oke, yang sebelah Sarina itu ya. Sebelah Sarina. Kenapa saya berhenti di situ? Karena di situ banyak tukang dagang, banyak orang yang lagi santai ngopi. Karena bukan di area kerusuhan. Di depan Bawaslu. Depan Bawaslu Ya. bukan. Karena situ masih rame, makanya saya di situ berhenti. Terus
singkat cerita saya waktu itu lagi sakit anyang-anyangan, kan kebelet gitu kan, saya pikir wah di Kebelet belakang pipis. kebelet pipis. Hmm. Belakang Sarina itu kan kayak ada toilet gitu, saya ingat kan. Iya, iya. Nah, ketika itu saya jalan arah dari belakang. Nah, belum sampainya di belakang Sarina, saya dicegat oleh seorang polisi, tapi berbaju kerah putih, baju putih pendek kerah. Saya tahu Hmm. polisi dia pakai rompi, Hmm. dia pakai rompi. Mau kemana kamu? Saya mau ke toilet Pak. Kamu pendemo bukan? Bukan Pak. Saya ojol. Nah, kebetulan kan jaket saya emang saya lepas. Hmm. Saya taruh di motor, saya parkir di depan Babi JM itu. Berhenti dulu kamu. Coba periksa dulu, periksa HP-nya, tasnya. Hmm. Diperiksalah tas saya dan HP saya. Nah, di situ sedang dalam pemeriksaan, terus dilihat di handphone saya itu ada grup pengawal kemenangan Prabowo. Nah, di situ dia teriak, "Wah, kamu ikut rusuh ya?" Saya bilang, "Saya enggak, Pak, saya ojol." Lalu dari kejauhan itu tampak lari oknum polisi Brimob itu berpakaian seragam lengkap. Lari lalu saya ditendang, Pak, pakai tapalnya sepatu. Dada saya 2 kali. Bek bek. Kurang ajar juga Brimob yang nendang itu ya Nah, kan? itu dia, Pak. Ah. Nah, 2 kali saya ditendang, untungnya saya nggak jatuh, Pak. Iya, iya, Untungnya iya. saya masih tegak. Pak, saya ketakutan di situ karena udah mulai tendangan, mulai ada kekerasan fisik. Saya ketakutan, Pak, di situ. Saya peluk itu polisi yang baju putih, bukan yang Brimob tapi yang baju putih yang pakai rompi itu. Saya peluk, "Pak, tolong saya, Pak. Saya bukan pendemo. Saya Grab, saya mau kencing, Pak." Saya bilang begitu kan. Nah, tetap aja udah dipukulin dari sana sini itu, lari berdatangan itu, Pak, dari segala penjuru. Saya kaget itu loh, dipukulin, kepala saya dipukul pakai helm sama gagang besi yang panjang hitam tuh, Pak. Mungkin kalau Brimob lagi ngusir orang perusuh tuh mau pakai itu kali ya. Dipukul kepala saya begini, dipukulin terus saya dipisahin sama polisi pakai baju putih. Nah, di situ saya mulai dibawa, ayo bawa ke mobil tahanan yang di dalam parkiran Sarinah. Nah, di mobil tahanan tersebut ada sekumpulan Brimob lagi pada istirahat. Di tengah-tengahnya ada mobil tahanan di parkiran tersebut. Nah, begitu saya sampai di sana, Dipukulin lagi. Dipukulin lagi. Wah, ini dia nih, mukanya belum dikecapin nih, mukanya masih bersih. Dia bilang dipukul, Pak, ditonjok sini saya, Pak, sini ditonjok, ini berdarah semua. Terus kepala tetap dihantam pakai helm lagi. Pokoknya itu sekitar satu kompi lah, lebih dari 20 orang itu bangun semua, Pak, yang tadinya pada tiduran, Pak. Begitu lihat saya datang gitu, mau dimasukin mobil ke tahanan. Nah, sampai itu saya buru-buru masuk supaya berhenti dipukulin ya, Pak. Nah, pas di mobil tahanan itu, wah, udah banyak orang, Pak. Udah kayak ikan pepes di dalam, Pak. Jadi ada berapa orang di dalam mobil? Kurang lebih 30 orang, padahal mobilnya sempit, Pak. Iya, itu kondisinya semuanya hancur. Mukanya berdarah-darah. Semuanya itu berdarah. Dari ujung kepala, saya lihat kepala udah bocor, ini netes darah semua. Sampai saya bilang, "Jangan dihapus, nanti kamu dipukulin lagi kalau dihapus." Darahnya maksudnya, Pak. Iya. Karena biarin aja biar muka kamu tetap mengalir darah. Saya bilang gitu kan. Di situ hancur semua, Pak. Nah, setelah itu saya dibawa ke Polda, terus dijejerin tuh, Pak. Dijejerin antara Sarina yang mana, yang Pertamburan, yang daerah lain itu dipisah-pisah, Pak. Dipisah-pisah. Jadi di situ ditanya-tanya, nanti dipisah, nanti ini ke sini itu subuh, Pak. Jadi kejadian tuh saya ditangkap sekitar jam 12:30 malam. Dini hari. Di tanggal 22 itu mau ke 23 ya berarti ya. Udah mau ke 23. Nah, sampai di Polda, langsung dibawa ke Polda. Nah, sampai situ udah, Pak, saya diproses di situ, Pak. Iya. Kevin, Anda dipukulin di Sarinah itu? Di Sarinah. Berapa lama Anda dipukulin? Sekitar setengah jam, Pak. Karena cepat, Pak. Begitu saya dipukul ini, dipeluk tadi sama yang polisi baju putih pakai rompi anti peluru itu. Terus saya lari, digeret ke mobil tahanan langsung, Pak. Iya. Pokoknya nggak lama, setengah jam kurang lah, setengah jam gitu. Iya. Polisi nggak boleh loh meriksa HP orang.
Setahu saya nggak boleh. Mm-mm. Nggak boleh. Ada nih sekarang polisi Ambarita namanya, suka meriksa-meriksa orang itu nggak boleh. Mm. Kecuali orang itu terbukti melakukan tindakan pidana. Mm. Nggak boleh meriksa-meriksa semua ini HP orang ini privat, kecuali atas perintah hukum. Mm. Nggak boleh polisi kayak gitu. Saya lihat tuh juga. Ini di luar itu ya. Mm-mm. Saya lihat tuh di YouTube ada polisi orang-orang lagi nongkrong diperiksa-periksa Iya. HP-nya. Itu nggak boleh. Mm. Apalagi kayak gini nih meriksa HP-HP. Apalagi Anda kan sebetulnya ojol. Betul. Nggak boleh. Betul. Kita kalau lagi jalan di cegat polisi meriksa HP, tanya apa dasarnya. Mm-mm. Nggak boleh meriksa-meriksa HP. Kita gantian. Mana HP Bapak? Gituin. Tapi Anda setengah jam ya digebukin Setengah di jam. situ ya. Betul, Pak. Berapa orang tadi yang gebukinnya? Ada 20? Ada lebih, Pak. Lebih ya? Itu satu Peleton, satu peleton. peleton itu berdiri semua karena saya nggak ngelihat siapa aja pukulin. Saya kan nunduk, Pak. Nunduk karena melindungi kepala, Pak. Menunduk begini aja, Pak, saya, Pak. Iya. Iya. Itu. Nggak cuma pakai tangan, juga pakai pentungan besi Pakai ya? pentungan, pakai helm. Pakai pentungan. Dan yang pertama kan ditendang dada saya 2 kali pakai Iya. tapal sepatu Brimob itu. Terus pakai pentungan besi ya karena saya terasa, Pak. Bukan kayu, kayaknya besi tuh, Pak. Terus pakai helm dipetung. Itu, Pak. Babak belur dong Anda ya? Iya. Berdarah semua. Dari apa yang berdarah-darah apa? Darah itu keluar dari sini sama dari sini. Dari mata. Sama dari hidung. Dari Karena mata. saya ditojok pas di sini nih. Itu yang bikin mata Anda jereng ya? Iya, dan yang sebelah kiri tuh agak mendem, Pak. Sampai sekarang? Iya. Jadi mata Anda yang kiri jadi mendem, jadi blesek ya ke Blesek dalam. gitu, Pak. Yang kanan jadi jereng. Mohon Iya. maaf ya. Iya, Pak. Yang kanan jadi juling. Betul. Yang mata yang kiri jadi blesek. Blesek. Memang tidak separah Novel Baswedan yang matanya rusak disiram air keras. Tapi sama, Anda dipukulin ya kan? Atau Andri Yunus yang konon matanya juga rusak. Betul. Tapi seperti itu ya. Anda ingat wajah-wajah orang yang memukul Kevin tuh? Kevin ingat nggak? Oh enggak, karena kondisinya malam gelap kan. Nggak ingat sama sekali. Tapi yang mukulin itu udah sangat dipastikan itu Brimob karena pakaiannya hitam semua, lengkap, Pak. Kayak robot gitu, Pak. Pokoknya kayak baju anti huru-hara gitu, Pak. Dia mukulin Kevin sambil teriak apa misalnya? Mati kamu gitu nggak? Apa namanya? Dia nggak sambil, oh kamu perusuh ya, teriaknya begitu. Pada saat di Polda juga sama, pas tadi dijejerin, ada yang saya lihat itu lagi dipukulin, Pak, disuruh berdiri. Padahal udah sempoyong, ini bener-bener darah, Pak, kayak disiram darah badannya itu semuanya. Itu disuruh berdiri, dia nggak kuat, jatuh lagi, suruh berdiri lagi. Terus dari belakang ditendang, Pak, ambil lari, buak, jatuh, Pak. Mana teriakan kamu katanya mau? Iya. Di sana Allahu Akbar gitu. Masih dipukulin juga, Iya. masih ditendangin. Iya. Orang sudah begitu. Memang kemarin ada narasumber Obor Rakyat, senior kita, dia tapol juga, Syahganda Nainggolan. Dia bilang, cara-cara Jokowi, rejim Jokowi, menyiksa tahanan itu adalah cara-cara PKI, kata Syahganda. Itu cara-cara PKI. Orang sudah hancur. Anda melihat sendiri berarti? Melihat sendiri, Pak. Saya aja pagi itu jam 5, muntah darah, Pak. Muntah darah? Muntah darah kayak ati gitu, Pak, keluar dari mulut saya. Oh, karena mengental darahnya Iya, ya? mengental. Muntah darah, saya kaget tuh. Panas kan dada, Pak. Ditendang 2 kali. Sambil lari nendangnya lagi, Pak. Apakah kuat, Pak? Waktu di depan Bakmi JM itu ya? Di samping belakang Sarinah. Iya. Belakang Sarinah. Saya agak hafal Sarinah. Itu kan dulu kan tempat saya nongkrong kan. Ini ada mana aja, ada kafe-kafe apa. Saya cukup hafal lah gitu. Memang saya juga kalau parkir ke Sarinah masuknya lewat situ. Lewat depan Bakmi JM itu. Lebih gampang ya kan gitu kan. Luar biasa ya. Anda kan ojol, saya sebut aja ya. Siap. Grab. Kan itu ada historinya kan? Betul, Pak. Di HP Kevin kan ada historinya lengkap, kan? Pak. Terus itu dibaca nggak historinya itu? Ketika saya ditanya, kamu demo ya? Enggak, Pak. Saya nggak demo, saya nge-Grab. Bohong kamu. Coba kan ada lihat aplikasinya kan? Coba lihat, dia bilang, ada Pak di handphone saya. Kan kebetulan waktu itu disita, Pak. Disita terus diambil, saya kasih lihat. Ya, Pak. Benar dibaca dia dan ditulis di BAP itu, Pak. Ditulis histori dari pagi saya naik, kemana, tujuan kemana, turun pick up jam berapa, nurunin drop off jam berapa, itu kelihatan semua.
Dan histori per jamnya ada. Jadi nggak ada namanya saya itu nanti jam sekian demo gitu, nggak ada. Nggak ada jeda waktu untuk itu. Sampai malam itu jam 11. Ada historinya. Ada historinya kan, Ada. saya tahu bahwa seorang, mohon maaf ya, ojol itu kan histori dia ngebit dapat penumpang dari mana, Iya, diantar kemana, iya. jam Jam berapa, berapa nurunin. sampai jam berapa. Iya. Itu dari pagi sampai malam itu kan Sampai ada malam kan. itu ada. Polisi sudah baca itu. Sudah baca dan dibuat BAP. Terus dimasukin di BAP Dimasukin waktu itu di BAP dari pagi sampai kejadian, intinya gitu. awalnya. Dari awal saya keluar rumah sampai kejadian di jam 11. Jam setengah 12. Terus di BAP itu terus ada atau hilang akhirnya? Tadinya ditulis BAP. Terus pas BAP kedua kok ada BAP kedua ditulis lagi dari ulang. Kok BAP keduanya itu pun nggak sesuai sama apa yang saya ceritakan awal. Oh, jadi Anda di BAP ulang. Di BAP ulang. Histori perjalanan Anda sebagai Nggak driver ada lagi. ojol Grab itu dihilangkan. Bilang nggak ada lagi. Histori perjalanan Anda tanggal 22 Mei 2019 itu dihilangkan oleh penyidiknya. Betul. Jadi tiba-tiba Anda dibilang ke Sarina untuk kerusuhan, untuk demo. untuk demo. Iya. Di BAP begitu. Iya. Siapa itu nama penyidiknya? Saya lupa ya nama penyidiknya ya. Yang jelas itu saya di Skrimsus. Di Krimsus. Skrimsus. Kalau nggak salah unit 4 kalau nggak salah. Kalau si penyidik mem-BAP ulang Anda dan menghilangkan histori perjalanan Anda tanggal 22 Mei bahwa Anda benar-benar seorang ojek online, driver ojek online Grab, maka saya berani berkata bahwa penyidik itu sudah obstruction of justice, merekayasa kasus Kevin. Tangkap Kapolri itu penyidiknya. Tangkap itu. Orang nggak salah, orang berjuang untuk keluarga. Anda kan jadi Grab kan untuk keluarga kan? Iya, tulang punggung keluarga Pak. Kebetulan. Anda tulang punggung keluarga. Untuk siapa? Orang tua? Untuk orang tua. Sekarang untuk ibu aja. Untuk ibu. Anda berjuang dari pagi. Kebetulan dapat penumpang. Arah ke Sarina. Anda digebukin ya? Iya, dari Jatiwaringin tuh. Dapatnya berapa waktu itu dari Jatiwaringin ke sana? Aduh, Ingat? saya lupa ya. Perkiraan sekitar berapa? 33.000. 33.000. 33.000. Demi uang 33.000, Anda kan tadinya sudah menolak jangan ke sana kan gitu kan? Karena saya waktu itu narik lagi sepi kan, Mbak. Oh iya, karena lagi musim kerusuhan ya. Iya. Habis itu wah argonya lumayan nih, Pak. 33.000. 33.000 udah ambil aja deh. Gitu. Tapi saya bilang, saya nggak tahu ya bisa sampai sana apa enggak, karena kan kemungkinan kayaknya ditutup, Pak. Saya ngomong sama customernya. Akhirnya sampai saya lewat dari Menteng itu kosong, nggak ada penjagaan, nggak ada apa-apa, nggak ada. Jadi saya lewat melanglang buana gitu aja, gitu. Makanya saya bisa sampai situ karena nggak ada penjagaan atau pelarangan gitu loh, Pak. Nggak ada. Iya. Saya lewat Obor Rakyat nih ya, Siap. meminta dengan hormat kepada Kapolri, Pak Listio Sigit, juga kepada Ketua Komisi 3 DPR RI, Bung Habibur Rahman. Ini Kevin, kawan kita, seorang ojek online, itu ada historinya tuh. Dia mengantarkan penumpang dari Jatiwaringin ke Sarina. Di BAP pertama historinya masih ada. BAP-nya kemudian dibuang, dirobek, buat BAP lagi. Di BAP kedua, histori perjalanan sebagai ojol dihilangkan. Benar ya? Nggak ada sama sekali. Jadi Anda nggak bohong? betul, saya nggak bohong. Sampai di persidangan pun BAP-nya berbeda. Berarti polisi-polisi ini merekayasa kasus. Tobat. Kalau Anda nggak kena di dunia, kena di akhirat. Udah gitu aja. Kita gas. Ya kan? Obor Rakyat gas. Nggak apa-apa. Ya kan? Kalau kata ini, ya kan, Ustadz kita, Ustadz Dasat Latif ya. Ini beleng-beleng ini. Ini polisi nggak bener ini. Udah nggak bener ini. Merekayasa kasus Anda. Apa yang akan Anda lakukan, Kevin? Saya ya minta keadilan aja, Pak, sama recovery kita. Akibat dari tahun tersebut, saya jadinya ya sekarang di rumah aja, Pak. Jadi kehilangan pekerjaan, terus gak bisa kemana-mana. Apalagi waktu itu kan kita penangguhan selama 1 tahun ya, Pak. Penangguhan 1 tahun,
Saya juga bingung kenapa penangguhan saya P21-nya lama. Oh, Anda ditangguhkan, sempat ditangguhkan. Sempet. Saya yang paling ada 14 orang yang paling lama tuh penangguhan. Yang lainnya cepat langsung begitu penangguhan 2 bulan atau 1 bulan kemudian P21. Kalau saya paling lama, kita orang ada 14 orang itu paling lama 1 tahun. Setelah ditangguhkan, Anda dipanggil lagi? Dipanggil lagi. Terus? Saya ditelepon buat ke Polda untuk ada proses registrasi apa. Pas sampai Polda, saya ditanya, dibilang, udah Kevin, kamu ngaku aja, biar cepet. Yang lain udah kok, gitu. Saya pikir iya ya, maksudnya cepet apa nih? Biar cepet selesai kata dia. Cepat selesai maksudnya buat apa tuh saya nggak tahu, pokoknya bilang cepat selesai biar kamu bisa aktif. Ya bener juga, saya bisa aktivitas karena selama penangguhan itu saya nggak berani kerja karena kan kita wajib lapor terus Pak, seminggu 2 kali itu wajib lapor. Nah itu dia, ternyata suruh tanda tangan, saya diajak kasih makan tuh Pak, dikasih makan terus dimasukin ke bisnya bukan bis polisi, bis pariwisata Pak. Bis pariwisata. Nah kita pikir kemana ya? Kejaksaan Pak. Kejaksaan saya. Oh, jadi P21. Kejaksaan, terus kejaksaan kita malah saya kaget. Kok kejaksaan? Berarti sidang dong ya? Iya, saya mikir, saya kan tadinya nggak tahu alur-alur cerita kalau misalkan kalau habis ini dari sini ke sini ntar alur penahanan tuh saya nggak tahu Pak. Iya. Karena saya ikut aja lah Pak. Tahu-tahu masukin ke Salemba. Anda disidang di pengadilan mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat di Bungur. Berapa orang waktu itu rombongan Anda? 14 orang. 14 orang. Semua divonis sama? Semua sama. Berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Anda divonis 4 bulan karena mengambil penumpang dari Jatiwaringin dan mengantar ke Sarinah. Betul. Kan itu kan hakikatnya kan? Iya. Ini udah korban kezoliman rejim Jokowi Anda ini. Udah pasti. Lewat kaki tangannya polisi-polisi. Termasuk jaksa yang ini. Semua orang yang memenjarakan orang karena tidak bersalah, dimintai pertanggungjawaban nanti. Nggak di dunia, di akhirat. Betul, Pak. Kalau orang itu percaya sama akhirat. Orang yang nangkep Anda Islam bukan itu? Islam, Pak. Karena saya tahu dia itu waktu itu sholat Jumat. Ya mudah-mudahan dia tak yakin kalau di akhirat itu ada balasan, hari pembalasan namanya juga. Ya kan gitu kan. Ya kan. Nah, saya mau dengar cerita Kevin. Ya. Waktu ditahan di Polda awalnya berapa lama? Setelah malam itu itu berapa lama? Saya itu kebetulan 36 hari. Ditahannya 36 hari. Tapi kayaknya masuk ke dalam rutannya itu tahti ya namanya kalau. Tahti, tahanan dan barang bukti. Tahti itu kalau nggak salah 33 hari. Karena 3 hari masih di ruang penyidik kita nginep. Oh, di ruang di bawah-bawah itu, di bawah-bawah meja itu. Iya, di bawah meja. Iya. Saya di situ 3 hari kita. Iya. Baru dimasukin ke tahti. Iya. Masuk sel. Satu sel itu berapa? Waktu itu 33 orang kalau nggak salah. 36, bagaimana? Kalau nggak salah 33 atau 36 lah ya. Waktu itu yang Kevin lihat, kondisi kawan-kawan yang di sel itu bagaimana, mukanya, apanya? Aduh, Pak. Kalau kita bilang ya, kepala ada juga kepalanya, Pak. Ini kalau nggak salah 18 jahitan, Pak. Dan jahitannya itu kayak jahit karung, Pak. Jadi mencong kasar. Jadi bejendol-bejendol gitu, Pak, kepalanya. Asal-asalan ya? Asal-asalan. Ada yang punggungnya itu bekas kayak sabetan, Pak. Banyak banget sampai dia itu kayak berair gitu loh, Pak. Kayak nanah apa-apa, Pak. Oh, abses infeksi? Iya, punggungnya, Pak. Karena nggak segera diobati. Betul. Nggak dikasih antibiotik, abses jadinya. Abses. Iya. Siapa nama-nama mereka itu Anda masih ingat? Ada sebagian masih ingat? Punggungnya itu namanya Ade Eka Putra. Ade Eka Putra. Iya, terus dia ditangkap di mana? Dia tangkapnya kalau nggak salah di Petamburan. Bukan, Tanah Abang. Di Tanah Abang. Dekat Tanah Abang di situ. Apa punggungnya kenapa? Belah. Bukan, beset. Beset itu kayak dicambuk, Pak. Kayak dicambuk. Iya. Dicambuknya ketika di lapangan atau di Polda? Di lapangan. Terus ada ya yang kemarin tuh Ferdiansa itu dia juga hancur juga tuh dia. Iya. Hancur juga dia. Dia udah cerita di sini, Ferdi. Oh gitu. Iya. Ya, dia hancur itu. Dia sampai waktu saya datang ya, dia hanya duduk aja kerjanya. Kenapa? Karena nggak bisa berdiri. Kayaknya karena nggak bisa berdiri, karena dia duduk terus dia.
nggak ngapa-ngapain, duduk aja Pak dia. Karena kan mungkin dia karena nggak bisa diri ya. Waktu itu keadaannya mukanya itu ini hancur Pak, ini hitam loh Pak. Kayak panda gitu Pak, hitam dia Muka Pak. panda ya. Muka panda karena bekas pukulan. Bekas pukulan lebam gitu Pak. Lebam ya. Lebam. Badannya itu wah sama dia juga. Tadi yang jahitan kayak jahitan karung goni itu orang tua atau muda juga seperti Kevin? Sekitar 39. Oh, udah cukup ini ya. Namanya siapa? Anda ingat nggak? Lupa itu Pak, saya. Lupa namanya. Ada lagi yang parah-parah? Yang parah, ya itu yang ada security Sarinah juga, itu parah tuh. Siapa namanya? Madun? Iya, Madun. Ada Madun. Itu juga parah. Itu satu kamar sama saya itu. Madun gimana kondisinya waktu itu? Dia itu belakangnya juga Pak. Belakangnya sama kepala belakangnya dia. Kayaknya dia pukulan ya kalau saya lihat ya, bukan benda gitu. Tapi kalau belakangnya kayaknya bekas sabetan gitu loh Pak. Iya. Ini kawan-kawan mungkin saya perlu jelaskan secara ini ya, geografis gitu ya. Waktu itu tragedi Bawaslu, kita menyebutnya Bawaslu. Bawaslu itu memang terletak di depan Sarinah. Betul. Ya kan? Jadi kalau Madun memang dia bekerja sebagai security Sarinah. Iya. Ya dia berada di situ. Namanya juga security Sarinah. Ya, saya juga bingung makanya. Kok security Sarinah bisa ditangkap gitu kan? Kan lagi jaga. Kan jadi dijaga. Iya. Sarinahnya ini kan BUMN, kok nggak tanggung jawab? Kenapa? Menterinya Erick Thohir. Sama 11-12 kan menterinya Jokowi harusnya dia bantu dong. Betul. Walaupun mungkin tuh outsource ya bayangan saya mungkin ya, dia bukan karyawan tetap Sarinah, tapi dia kan security secara official yang menjaga Sarinah. Dia menjaga gedung Sarinah. Betul. Kok ditangkap dan tidak ada pembelaan dari Sarinah? Dan sedang bekerja itu. Dia sedang bekerja. Sama seperti Kevin. Kevin ojol. Mohon maaf ya, mengantar penumpang dari Jatiwaringin ke Sarinah. Kok ditangkap? Gimana? Nggak Sarinahnya aja ditangkap. Kan Sarinahnya di situ. Ya kan? Atau security Bawaslu mestinya ditangkap juga karena dia berada di lokasi kerusuhan. Kan menurut saya ini polisi menurut saya ngawur ini. Kita berharap di era Pak Prabowo orang-orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan ini diproses. Nggak boleh tahanan diperlakukan seperti itu. Anda digebukin. Lihat dulu dong aplikasinya, lihat. Betul. Apalagi waktu itu Anda berapa orang ya? Yang apa Pak? Yang berapa ratus orang itu Anda tahu? Yang di luar sel Anda berapa itu? Yang saya tahu ya itu sekitar 340-an lah. 340. Banyak Pak, banyak. Tapi nggak di satu sel aja ya. Iya. Ada di narkoba, tahti narkoba ada. Lalu di sel kita tuh ada tiga sel kalau nggak salah. 13, 4 sama 5. 13, 4 sama 5. Iya. Kevin, Anda 33 hari ya ditahan di Tahti. Sebelum penangguhan ya kan? Sebelum penangguhan. Keluarga Anda mencari? Keluarga mencari Pak, kan 3 hari kita nggak ada kabar. Apalagi kan kita diteleponin terus kan. Kalau biasanya nih saya kalau misalkan jam 11 itu jam 12 kalau belum pulang saya ditelepon sama orang tua. Di mana pulang gitu kan. Nah ini sampai 3 hari saya nggak ada kabar ya pasti udah dicari-cari itu. Gitu. Terus pertama kali yang menemukan Kevin di situ siapa? Bagaimana ceritanya? Menemukan saya itu ibu karena saya nelpon. Oh, pakai HP siapa? HP saya sendiri. Oh. Jadi 3 hari pas yang dia bilang yang saya bilang tadi di BAP untuk lihat HP, saya diambil HP saya untuk dibuka. Sekalian saya disuruh telepon keluarga kamu di sini gitu. Udah saya telepon orang tua saya bilang saya di sini. Habis itu orang tua saya jemput jenguk saya di Polda. Gitu. Iya. Waktu itu mohon maaf ya Kevin. Kevin seorang driver ojol. Grab. Saya sebut aja Grab. Sehari waktu itu narik dapat berapa sih Kevin? Rata-rata. Paling rata-rata itu 150, Pak. 150. Uang itu untuk siapa? Sehari-hari kita makan keluarga. Keluarga itu maksudnya siapa? Anda sudah menikah belum? Belum. Jadi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu. Iya. Anda adalah seorang pejuang keluarga untuk ekonomi keluarga. Iya. Narik
ojol, Ojol. hasilnya untuk ayah bapak ibu Iya. Anda makan sehari-hari di rumah. Berarti ketika Anda ditahan dan setahun Anda nggak aktif, siapa kemudian yang menggantikan itu? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Bapak Nggak Anda ada. udah tua waktu itu, bapak ibu. Waktu itu udah tua, umur Nggak kerja? 70. Nggak kerja karena udah sakit. Polisi dengerin nih si Kevin ini narik ojol sehari dapat 150.000 untuk bapak ibunya yang udah tua kagak kerja. Anda tangkep, Anda siksa nggak kerja. Otak di mana? Kan ada historinya. Betul, Ada historinya loh. betul. Polisi itu pinter-pinter kok. Mereka tahu kok. Dia tahu mana orang yang Bersalah. bersalah. Polisi itu pinter-pinter. Betul. Pinter-pinter kalau nggak ada intervensi politik dari rejim Jokowi. Mereka pinter kok. Nah, pertanyaan saya. Anda kan mitra Grab. Mitra. Grab membantu nggak? Enggak. Kan harusnya Grab jadi saksi. Betul. Ini memang orang kami. Anda mau sempat meminta ke Grab? Enggak? Enggak. Oh, Karena kan nggak ada akses ke sana. Oh, karena nggak ada akses Nggak ke ada akses sana. ke sana. Kalau seandainya nih di pengadilan adalah petugas pejabat Grab atau manajer layanan atau apapun datang ke pengadilan menjelaskan, saudara Kevin Kristiawan ya, Iya. adalah benar mitra Grab. Ini historinya kan masih ada catatannya waktu itu kan harusnya, Harusnya ya. ya kan? Kalau di aplikasi kita udah nggak ada karena 3 bulan sekali deh. Ya, tapi kalau di database Grab Mungkin ada. mungkin harusnya Ya, ada. ada. Kan bisa dijadikan alat bukti itu di persidangan. Benar. Kevin ini memang mitra kita. Dan ini loh historinya tanggal 22 itu dia dari sini ke sini ke sini, pick up di sini, Pick up di sini, jamnya ada. dropnya di sini. Betul. Ya kan kelihatan itu kan. Kan ada GPS-nya. Ada GPS-nya juga. Kan ada GPS-nya. Betul. Polisi pasti tahu. Saya bingung kenapa polisi nggak mau Cek. bukan nggak, iya sengaja. Ngapain sih mau njarain? Sorry ya Kevin ya. Saya jadi ini ya, kita minum dulu. Siap, Daripada gua yang emosi sama kelakuan polisi ya kan. Mohon maaf Kevin, saya ini jelek-jelek gini, saya bisa ngeliat orang. Ya. Maksudnya begini, ngeliat orang, ini orang bener apa enggak sih? Iya dong, polisi juga punya kemampuan begitu. Polisi itu pinter kok, pinter-pinter polisi itu. Kita nggak bisa bohong. Tahu, polisi itu tahu ini orang penjahat, ini bukan. Muka Kevin begini, imut-imut begini, ini bukan tipe penjahat, apa gitu-gitu, enggak gitu loh. Saya kecewa dalam hal ini. Ya mudah-mudahan ya, podcast kita disaksikan oleh Pak Kapolri, Siap. Jenderal Listio Sigit, Ya. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Nanti saya kirim juga ke beliau supaya ini diusut para penyidik yang merekayasa kasus Anda, menghapus barang bukti. Apa barang bukti yang dihapus? Histori perjalanan Anda. Histori perjalanan Anda hari itu dihapus. Itu udah itikat buruk. Itikat buruk. Nah, setelah divonis berapa? 4 bulan ya? Total 4 bulan, Pak. Anda menjalani di mana, Kevin? Di terakhir 2 bulan 26 hari itu di Salemba. Rutan Salemba. Rutan Salemba. Itu kondisinya gimana ya waktu itu ya? Kondisi apa, keuangan atau Di dalam. Oh, di dalam. Ya, awal masuk saya ketakutan, Pak. Karena kan pertama kali ya. Saya udah ngebayang di film-film itu kondisi penjara gimana. Itu saya ketakutan, terus saya di sana bareng sama kawan-kawan yang lain akhirnya berkumpul ya. Jadi ketakutannya agak hilang. Karena bareng sama 13 orang tadi. Oh, iya iya. Kamu ngebayangin film apa emang, Kevin? Ya, film-film yang di penjara, kalau begini, kalau begini. Kalau ada kekerasan, kalau ada pemalakan, saya gitu-gitu aja, Pak. Iya iya iya. Iya, ternyata enggak ya kalau Ternyata bukannya enggak ya, tapi kita ada yang bantu, ada rekan juga, Habib ya. Itu yang bantu backup kita kalau misalkan Habib siapa? Habib Fahri. Habib Fahri. Habib Fahri, kebetulan beliau juga di Salemba. Bantu kita itu nge-backup, bukan nge-backup, tapi melindungi. Jangan ada yang sentuh Anak-anak ini. anak-anak ini, 13 orang ini. Gitu. Ya aman kita di sana. Kevin dan kawan-kawan satu sel atau pisah? Pisah, beda-beda. Tapi di Mapenaling itu juga sama, satu tempat. Jadi Mapenaling dulu, terus ke bloknya pisah tapi beda-beda. Iya 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 iya. Satu sel berapa isinya, Kevin? Saya kan masuk juga. Oh gitu. Oh iya, Mapenaling saya 411 waktu. Oh, iya. Iya.
Kevin Saya berapa? sempat 600, Pak. Satu sel Satu, Mapenaling? iya. Oh iya, karena lagi rame ya. Karena lagi ramai. Airnya jalan nggak yang di Salemba airnya? Ya gitu, Pak, kecil airnya. Mohon maaf ya, kawan-kawan penonton ya. Mohon Iya. maaf nih, kalau pengalaman saya, Mapenaling saya kan di LP Cipinang. Oh gitu ya. Airnya mati. Oh. Bayangin deh, di toilet airnya mati. Kebayang nggak? Saya nggak mau jorok ya. Iya. Itu kebayang deh tumpukan-tumpukannya. Waduh. Saya, aduh, itu mohon maaf ya, saya bukan ini kan saya tidak terbiasa dengan kondisi Iya, seperti betul. itu. Terus Kevin menyesuaikan dirinya gimana? Awalnya shock, Pak. Shock ya? Sama keadaan itu, baik dari segi toilet, dari makanan, Hmm. dari tempat kita tidur, itu shock semua. Ya tapi ya seminggu itu saya sampai, waduh, sedih, Pak. Kalau misalkan di dalam itu gimana, mana orang tua kan nggak jenguk, ya kan? Nah itu kondisi di situ sampai mikirin, wah, saya aja di dalam Salemba, saya masih mikirin orang tua saya makannya apa, Pak. Ya karena Anda tulang Iya, punggung bukan keluarga mikirin kan? saya di penjara, Iya. bukan, tapi Masya Allah, tabarakallah. mikirin orang tua itu di luar makan apa dia ya, gitu, Pak. Iya, 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 iya. Sedih saya dengar cerita Anda ini, saya sedih nih. Mau nangis saya nih. Kelakuan polisi-polisi ini luar biasa. Anda masih memikirkan orang tua? Masih mikirin orang tua, makan apa ya orang tua saya nanti malam ya, gitu. Karena benar-benar gak kerja dua-duanya, Pak. Hanya bersandar pada Anda, Betul. ojol Grab itu. Iya. Betapa besar benar dosa polisi yang nangkep. Dan apalagi yang mukulin. Dosa benar. Dosanya gede banget. Ya, gede. Dosanya gede. Terus toilet begitu. Tempat tidur kenapa? Anda shock gimana tempat tidurnya? Tempat tidurnya ya begitu, Pak, bau, udah gitu gatel. Iya, ya, Gatel, banyak. terus pokoknya gitulah, Pak. Ceritainnya. Iya, iya. Toiletnya berkerak, udah gitu kita mandi rame-rame. Iya, telanjang kan itu kan? Telanjang, Pak. Iya, saya juga awalnya Saya tuh mau agak makan itu nggak geli pakai juga. apa-apa. Iya, ya saya awalnya geli. Nggak pakai apa-apa. Terus kita kalau BAB, Pak, ini mohon maaf ya, Pak ya, itu bukan cerita jorok. Kelihatan, Pak, sampai jatuhnya itu kita bisa ngelihat di situ. Iya, Pak. punya orang lagi BAB kan, Iya, karena kita bareng kelihatan. kan. Iya. Iya. Saya shocknya di situ. Di Mapenaling emang gitu. Saya shock, saya kan 2 minggu di Mapenaling. Oh gitu. Wah, kaget. Saya bukan sok kaya ya, saya kan nggak Iya. pernah begitu kan. Iya. Tapi bagaimana keadaannya begitu kan? Saya sebulan lebih, Pak. Sebulan ya. Sebulan lebih di Mapenaling. Saya 2 minggu. 2 minggu. Saya kemudian dibantu 2 kawan saya, Andi Arif dan Yano, untuk mencarikan kamar. Gimana nggak tahu dia caranya dia. Pokoknya 2 minggu kemudian Andi Arif sama Yano datang ke LP Cipinang. Dia bilang, lo dapat kamar. Alhamdulillah. Kalau nggak saya sampai tua saya di Mapenaling dengan kondisi seperti itu kan. Kalau orang nggak ada yang ngurusin, wah salah. Aduh. Banyak orang yang sampai keluar dia di Mapenaling. Iya. Gitu. Terus apa lagi yang Anda ingat, Kevin? Ya tiap hari ada aja, Pak, keributan. Tiap hari, Pak. Berantem satu sama lain. Ya gitu. Iya, iya, iya. Kalau di Salemba ada apotek nggak sih? Oh, ada. Saya mikirnya itu apotek kan, saya nggak tahu ya, Pak. Iya. Ada di Blok L, contoh. Di Blok L ada apotek di kamar sekian gitu kan. Iya. Apotek. Wah, ada toko obat di sini ya, enak ya. Saya bilang gitu kan. Ah. Ternyata saya nanya, apoteknya mana? Ini pas saya buka ngebul, Pak. Iya, apa sabu ya kan? Sabu, Pak. Asap sabu. Ngebul, Pak. Ngebul itu kamar. Iya, Saya kaget, iya. "Oh, ini apotek, maksudnya apaan gitu kan?" Iya. Saya nggak tahu ternyata apotek itu tempat begitu. Iya, iya. Saya juga nggak ngerti. Tadinya kan, pertama ya saya disclaimer, saya kan bukan perokok. Jadi jangankan nyabu, ngerokok aja saya kan enggak. Saya udah dibilangin sama teman-teman, di sini banyak apotek bro, kata dia kan gitu kan. Gitu. Oh jadi Kevin juga Tahu. banyak juga ya, tahun berapa masuk? 2020 kalau nggak salah. Masih banyak ya? Iya, 2020. Zaman saya masuk 2018, di setiap blok ada apotek. Di setiap blok ada apotek. Iya, setiap blok ada satu. Ada satu apotek Satu kan? apotek. Iya. Di blok sini, Itu sini ada. yang masuk sabu-sabunya dari mana ya itu? Waduh, saya kurang tahu itu, Pak. Kalau itu sabu. Yang jelas itu yang saya tahu ya di Mapenaling itu waktu itu ya. Itu jualan sabu itu udah kayak jualan kacang goreng, Pak. Iya, iya. Bener. Iya, iya. Jadi jembreng, Pak. Jembreng ya? Iya. Saya sampai kaget.
gila ini kalau di luar gimana ini, mikir gitu aja. Iya, iya. Berapa harganya kalau di Kurang Salemba? tahu, saya kurang tahu. Saya kan bukan penyabu. Saya juga baru belajar tuh. Ini bongnya ini. Saya baru melihat kan. Oh ini bongnya. Oh kayak gini. Saya tuh nggak ngerti. Oh, ini apa ini gini-gini. Ini ada sedotannya gitu kan. Kalau paket yang paling murah di Cipinang di blok saya lah itu 50.000. 50.000. Murah banget. Kecil sih Pak, saya lihat dia kecil banget Pak, dikit banget. Enggak 50.000 itu pokoknya dia tinggal tinggal ngisep. Oh, 3 gitu. kali katanya, dengar-dengar. Ini Pak, gini saya kan ya karena saya wartawan ya. Iya. Kan pengen tahu gimana Iya, sih. Wah, iya. ini Pak kalau paling murah tuh 50.000. 50.000 itu masuk 3 kali sedotan. Oh. Nah, kalau di Salemba bagaimana? Oh, saya kurang tahu, kalau saya kan nggak nanya langsung karena takut Pak. Takut ya? Takut, maksudnya takut tergiur. Makanya nggak, cuma tahu-tahu aja, cuma tahu apa jual gitu-gitu aja. Habis itu saya nggak tanya. Kamu pernah pakai di sana? Gua Nggak pernah ya? nggak pernah. Mukanya Kevin ini muka orang polos ya kan gitu. Enggak lah gitu Saya kan. ngerokok aja enggak Pak. Nah, sama dengan saya. Saya ngerokok aja enggak. Kamu nggak ngerokok ya? Enggak. Kamu nggak ngerokok, nggak nyabu. Udah pasti kalau orang nggak ngerokok nggak nyabu, udah pasti. Muka kamu ini muka bersih. Insya Allah kamu muka bersih, bener orang yang berjuang untuk ekonomi keluarga gitu ya. Itu luar biasa. Terus oke, 3 bulan, terus ngapain aja di dalam Salemba? Rata-rata itu religius Pak, religi. Hmm. Saya ya. Karena kan pagi jam 5 tuh bangun. Jam 5 udah pasti bangun karena kebiasaan di sana Pak. Jadi kebiasaan jam 5 bangun, terus habis sholat itu kita ke bawah ngopi, ngobrol, ngeteh, makan roti, terus sampai siang. Jam 8 pagi itu ngambil makanan, makan pagi. Terus siangnya habis makan itu jam 10 ngobrol lagi. Atau baca buku, kan di sana ada perpus Pak. Ada perpustakaan. Ada perpus, saya baca buku, baca komik gitu aja lah biar ngisi waktu Pak. Kamu kayak Jokowi baca komik. Komik Shinchan. Saya baca komik di sana Pak. Terus sholat zuhur, habis zuhur tidur nunggu asar kan. Di Keong jam berapa kalau di Salemba? Keong itu ditutup kan? Iya, ditutup itu malam sekitar habis sisa. Habis sisa ditutup ya. Oh, maghrib nggak di Keong ya? Kayaknya enggak deh, saya ingat saya. Kalau di tempat saya sebelum maghrib di Keong. Oh gitu. Jadi sebelum maghrib masuk udah di Keong. Jadi kita sholat maghrib di dalam blok. Oh gitu. Iya, kalau di Cipinang ya zaman saya, tapi nggak tahu kan setelah itu mungkin ada perubahan aturan kan kita. Buka lagi setelah subuh. Iya. Jam 6. Nah kalau di Salemba? Kalau jam 4 tuh buka. Jam 4 subuh? Buka. Oh enak dong, bisa ke masjid dong. Iya, ke masjid. Saya kalau subuh di masjid. Di masjid. Di masjid. Kalau jadi semua 5 waktu itu bisa jamaah di masjid ya? Iya. Kamu bisa itu? Bisa Pak. Bisa selama bisa. Kamu selalu berjamaah di masjid? Selalu berjamaah, dan diselang dari asar mau ke maghrib itu kadang baca Iqra kan, baca Al-Quran. Iya, ngaji gitu. Ada gurunya datang gitu. Sebab gini, ada sebuah riwayat kalau ada orang selama 40 hari berturut-turut bisa 5 waktu berjamaah di masjid tanpa ketinggalan takbiratul ula. Jadi rakaat pertama tanpa ketinggalan, nggak masbuk. Iya. Itu nggak akan ada sifat munafik di dalam diri Kevin. Kamu sudah bisa lakukan itu. Iya. Nah, makanya setiap omongan Kevin hari ini, insya Allah benar. Karena Kevin sudah 40 hari ya kan lebih bisa sholat jamaah di Masjid Salemba. Itu satu hikmahnya ya kan. Wah, ya kan itu luar biasa. Makan bagaimana di Salemba? Waduh, Pak, kalau kita bilang makan ya. Ini kita bukan bicara jorok lagi ya, Pak ya. Iya. Saya tuh pertama makan ini cadong ya namanya, Pak. Iya, nasi cadong. Nasinya itu sebanyak apapun kita makan, kita nanti lapar lagi, dan saya 2 minggu nggak BAB, Pak. Bingung saya gitu. 2 minggu saya nggak BAB. Awal-awal tuh. Karena makan nasi cadong itu atau karena apa? Saya nggak tahu ya, kayaknya sih kayak itu ya. Karena sarinya kayaknya nggak ada deh. Terus lauknya itu nggak ada rasanya, Pak. Jadi hanya kangkung udah. Ada lauknya nggak? Garam. Lauk ada. Pakai apa? Telur? Tahu, tempe, kadang tahu, kadang tempe, kadang telur, kadang ikan. Iya. Nah itu. Antri gitu.
Enggak, waktu di blok ngantri. Tapi kalau waktu di Mapenaling kan kita dikasih ntar dibagi-bagi. Iya, 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 iya. Ada namanya yang lapak buaya nanti yang bagi-bagi itu orangnya. Gitu. Iya, iya, iya. Ya di zaman itu udah mulai dibagi-bagi. Bagi-bagi. Kalau di zaman saya enggak. Di zaman saya itu masih antri. Oh ngantri. Wah, antri panjang hampir 100 meter gitu. Jadi setengah jam sebelum dibuka nasi cadong orang Bukan udah antri. ngantri, 100 iya. meter gitu kan bawa ininya Bawa, dia. ah. Masing-masing piring dia. Ada piringnya benar. Iya. Kalau di blok emang kita harus sedia piring sendiri. Iya. Rata-rata piring plastik yang dia bawa. Iya. Iya, iya. Oh, kamu makan itu. Iya. Iya, iya. Kalau saya alhamdulillah nggak makan nasi cadong. Oh gitu. Karena istri saya setiap hari datang. Oh. Itu enaknya punya istri. Kamu kan belum punya istri waktu itu kan? Kalau saya punya istri, setiap hari dia datang ngasih makanan, ngambil baju kotor, ngirim baju bersih. Jadi saya nyobain nasi cadong pengen tahu, tapi saya nggak saya udah makan dari antrean istri saya. Jadi ngalamin ya makan nasi cadong ya. Ngalamin. Iya, 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 iya. Kenapa nggak? Kan ada yang jualan. Ada. Tapi nggak punya duit. Tapi nggak punya duit. Saya tahu, ya kan. Jadi kawan-kawan, di penjara itu sebetulnya kalau punya duit, ya masih oke lah ya. Iya. Karena ada warung-warung di Ada setiap warung, blok. Ada Nah itu koperasi. ada koperasi ya minimal 10 sampai 20 ribu lah. Iya. Ya kan itu udah bisa makan nasi bungkus, kecil gitu Iya. ukurannya. Lauknya bisa milih. Lauknya bisa milih. Dan Tapi nasinya putih. Kalau nasinya yang kita beli. nasinya bagus. Iya. Tapi karena yang ditangkap polisi ini, yang digebukin polisi ini, mohon maaf ya, ojol nggak punya duit, dia ya kan nggak punya duit. Saya ada duit, Iya. jadi saya kalau Beli. ini beli gitu. Karena nggak punya duit repot ya memang ya. Aduh, Pak. Ya kita harus ya nerima keadaan jatuhnya, Pak. Nerima keadaan. Kalau misalkan sakit pun ataupun mungkin mau makan enak atau mau apa itu ya semuanya pakai duit di sana, Pak. Pakai duit. Mm-mm. Kalau besok di sana ngasih duit nggak sih? Kita ngasih ke pengurus. 5.000 ya, 10.000 Iya, ya. 5.000, 10.000. Iya, Kalau sama masuk dong, kan, sama dong. Pakai yang baju kuning, rompi kuning itu. Iya. Ngebalikin rompi kan ngasih 5.000 atau 10.000 itu kan. Ke tamping ya kan. Iya, tamping. Kawan-kawan, tamping itu tahanan pendamping. Betul. Dia yang ngepul duitnya nanti. Iya. Ya kan. Duitnya dikemanain ya kita nggak tahu. Ya kan gitu kan. Jadi kalau dibesuk tuh gitu. Gitulah kira-kira kan gitu. Itu semua ada tarifnya memang. Iya, Pak. Iya ada tarifnya. Pokoknya kalau punya duit di sana ya enak lah pokoknya. Ya nggak di penjara aja. Di luar penjara, di luar penjara kalau ada duit enak. Ya kan? Kalau nggak ada duit di luar penjara juga nggak enak kan gitu kan. Sama memang iya di penjara itu ya kita yang ngalamin ya. Kalau punya duit tuh enak. Saya ngelihat ada beberapa orang yang kerjanya keluar mulu. Oh gitu. Oh ada. Saya nggak sebut nama kayak kan gitu kan. Iya. Iya, enak gitu. Bahkan dalam penjara ada yang miara ikan arwana, kucing anggora ada, Pak. Ada ya? Ada di kamar. Saya juga bingung kok ada itu. Biasa masa hukumannya lama itu? Aduh kurang tahu, Pak. Kayaknya lama iya kalau sih, Pak. miara ikan arwana. Dia nggak, itu dari mana ya dia? Makanya masuknya dari mana gitu? Ya ada namanya kordi. Oh gitu. Belum pernah dengar istilah kordi? Belum. Kordi itu koordinasi. Jadi kalau kita mau memasukkan sesuatu, itu kordi. Saya pernah beberapa kali kordi. Ini kita jadi masukin apa itu magic jar. Ya. Itu kan perlu buat masak. Iya. Itu kordi. Kalau nggak bisa masuk, kan itu buat masak nasi kan. Iya, kasur. Kasur juga, ya kan. Tapi kalau di Cipinang, kasur bisa beli di situ, ada yang jualan. Oh gitu. Kalau kasur Palembang itu Salemba nggak ada. Oh di Salemba nggak ada. Kasur Palembang yang tipis itu, iya. Itu harganya sekitar 500.000 apa saya lupa. Gitu. Jadi nggak perlu kordi, beli di dalam. Cuman pedagangnya pasti dia kordi, ya kan gitu. Air minum aja di sana beli, Pak. Air minum kan beli kan kita. Iya. Saya pernah tuh nggak ada duit, Pak. Minum air keran masjid, Pak. Kan saya bawa botol tuh. Iya. Pakai air keran masjid, Pak, saya minum. Iya. Karena untuk beli air aja 1.000 perak nggak ada. Tapi sehat kan? Alhamdulillah sampai sekarang. Ya itu benar. Itu benar. Jadi kita kalau kepepet dimanapun, kita ambil air di masjid. Iya.
Itu guru saya bilang itu mujarab justru. Iya. Karena kan masjid itu kan selalu didoain kan. Betul. Gitu. Jadi kalau kita minum air keran masjid, yang sakit-sakit jadi sembuh. Iya, betul. Itu kata salah satu guru saya begitu gitu loh. Jadi Kawan-kawan di Polda pada minumnya juga gitu, minum mandinya pakai air itu tapi sembuh, Pak. air keran masjid. Iya, Iya, itu memang ada wasilahnya. sembuh, Pak. Saya juga bingung. Padahal nggak ada obat sama sekali, Pak, yang dia contoh kasih betadin atau apa, nggak Hmm. ada. Sembuhnya dari air Sembuh. masjid. Iya. Mau tahu rahasianya nggak? Oh. Ini penelitian beneran. Hmm. Ada seorang intelektual di Jepang. Jadi air itu jika didoakan, kristal-kristalnya itu bisa menerima doa. Kalau kita maki-maki, dia jadi buruk hitam. Hmm. Kalau kita bacakan ayat-ayat Tuhan atau kata-kata yang baik, kristalnya itu baik. Hmm. Nah, di masjid, air di sekitar masjid itu selalu mendengarkan ayat-ayat Tuhan. Betul. Sehingga kristalnya baik. Jadi air di masjid itu, ini kata guru saya ya, itu bagus, Kevin. Hmm. Udah bener itu. Jadi kita kalau lagi nggak punya duit, sakit, ambil air di masjid. Iya. Gitu. Pulang terus berapa lama? 3 bulan. 2 bulan 26 hari. 2 bulan 26 hari. Bulan apa masih ingat? Aduh, lupa, Pak. Saya lupa. Tapi ada kertasnya kok, ada surat. Setelah pulang, Anda langsung bekerja lagi di Grab atau ditolak oleh Grab atau bagaimana? Masih, tapi setelah pulang saya pulang ke rumah baru tiduran di kasur, merasain tiduran di kasur, Pak. Di rumah mama saya bisikin, besok kita kalau nggak bayar rumah diusir. Kaget saya, Pak. Tadinya saya pengen rehat dulu kan, istirahat kan di rumah karena baru keluar kan, Pak. Akhirnya besok pagi saya narik lagi, Pak, untuk bayar kontrakan itu, Pak. Oh, orang tua Kevin ngontrak. Ngontrak. Iya. Berapa kontraknya sebulan? Waktu itu 600 Oh, rumah petak. rumah petak. Iya. Terus ibu waktu Kevin nyampe rumah baru tidur sebentar, Iya. dibisikin. Dibisikin. Kalau besok kita nggak Nggak bayar bayar, kontrakan, kita diusir. Kamu langsung narik lagi. Langsung narik, Pak. Itunya masih ada Akunnya masih akunnya. ada. Oh, nggak disuspend Nggak ya? disuspend. Baik ya, Grab. Iya. Baik ya. Karena kita kan nggak melakukan pelanggaran, Pak. Pelanggaran maksudnya pelanggaran ke penumpang ya. Makanya nggak disuspend. Iya. Oh gitu. Ada bantuan nggak dari Grab? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Grab, bantu dong Kevin. Ini kemanusiaan nih. Dia mengambil penumpang dari Jatiwaringin di drop di Sarinah karena sesuai aplikasi ya kan ya. Sesuai aplikasi itu ya. Ya kan, ditangkap polisi. Ya mudah-mudahan Grab tergerak hatinya. Bantu Kevin. Ya kan? Ya kan, Pak Prabowo bantu Kevin juga nih. Siap. Orang yang jadi korban. Ya kan. Walaupun korban gak disengaja. Ya mudah-mudahan nanti didengar oleh Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan. Karena Anda ada grup itu ya, Grup pengawal kemenangan Prabowo. Grup pengawal kemenangan Prabowo. Grup itu siapa yang bikin? Ada orang itu kalau nggak salah orang PKS dulu kan koalisi sama Gerindra kan waktu 2019 itu. Iya. Dia yang bikin. Oh, itu grup dibuat oleh salah seorang tokoh PKS dan Anda dimasukkan ke grup itu. Iya, grup pengawal kemenangan Prabowo Sandi waktu itu ya. Iya. Prabowo Sandi. Tapi nggak ada sandinya, Prabowo aja. Oh, Prabowo aja. Anda sendiri sebetulnya pasif ya di situ ya? Nggak komen-komen? Nggak komen sama sekali malah. Nggak komen ya? Iya, kan awalnya itu kan sebenarnya grup itu tuh grup anggota KPPS, Pak. Untuk fraksi PKS. Gitu. Jadi begitu grup itu dibuat anggota PPKS. Nah, setelah pemungutan suara selesai kan waktu tragedi itu kan karena penolakan hasil kan. Iya. Nah, itu berubah itu namanya. Namanya jadi pengawal kemenangan. Oh, tadinya KPPS. Iya. Oke. Lalu nama itu berubah jadi pengawal kemenangan Prabowo. Wilayah mana? Jakarta? Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi. Wilayah Bekasi. Anda dimasukkan. Betul. Anda memang tinggalnya di Bekasi? Enggak? Bekasi, Pak. Di mana? Di Kelurahan Harapan Mulia. Oh, sampai sekarang Anda tinggal di sana? Iya. Masih ngontrak? Masih ngontrak. Bersama siapa sekarang? Sekarang ibu aja.
Oh, Bapak udah nggak ada. Bapak udah meninggal. Oh, Bapak sudah meninggal. Jadi Kevin sekarang tinggal bersama Ibu. Ibu. Berdua di rumah kontrakan Iya. itu. Jadi sehari-hari Anda tetap sekarang masih ojol. Masih per hari ini. Sampai hari ini masih Sampai hari ojol. ini ambil ojol. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Nah, ya kan salam satu aspal. Cuman salam satu aspal itu beda-beda, Kevin. Ada yang jadi ojol, ada yang naik Alphard. Iya. Aspalnya sama, ya kan gitu kan. Ada yang udah naik Alphard, Betul. ya kan. Kita masih naik ojol, ya kan. Nggak apa-apa, ya kan. Luar biasa ya. Sehari sekarang Anda berapa ya? Sekarang hari ini ya? Hari ini ya paling baru dapat 80.000, Pak. Hari ini. Hari ini. Sebelum ke podcast ini Anda narik juga tadi? Oh enggak, dari rumah. Dari rumah ya. Iya. Tadi hari ini. Kemarin tuh dapat 80.000. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Para pendukung Prabowo ini ya. Berjuang artinya sampai hari ini ya masih berjuang untuk kehidupannya sehari-hari. Iya. Ibu Anda usia berapa ya? 68. 68. Iya. Berdua aja. Berdua aja. Anda anak keberapa? Pertama. Adik ada? Adik ada 1. Udah Perempuan. menikah? Udah nikah, menikah. udah ikut suaminya. Iya. Ya, luar biasa. Saya doakan Anda sukses dunia akhirat. Amin. Ya kan? Orang yang berbakti kepada orang tua, wabil khusus kepada ibunya itu insya Allah. Saya senang dengan Kevin, terus terang. Dan dalam episode kali ini saya terus terang emosi. Nggak apa-apa. Saya tunjukkan. Karena saya yakin Kevin nggak bersalah. Saya senang lihat Kevin mukanya bersih. Walaupun matanya sekarang jadi juling karena digebukin polisi gitu ya. Ya itu nanti urusan polisi sama Tuhan lah di akhirat ya kan itu. Mudah-mudahan tapi ada pertanggungjawaban di dunia juga. Dan Anda bisa ini kok. Nanti kita gugat aja polisinya. Ya kan? Bisa kita gugat. Wah, orang nggak salah ditangkap. Sekarang terakhir, Kevin. Apa harapan Anda? Ya. Setelah sekarang kan Prabowo jadi presiden. Ya. Anda punya harapan? Saya berharap ya Pak, kepada Bapak Presiden memperhatikan Pak. Dan membantu kami para korban tapol rezim Jokowi. Karena kami sangat berharap Bapak Presiden dapat meringankan beban kami. Di mana saat ini saya mengalami penderitaan batin yang sangat dalam atas peristiwa kekejaman aparat di rezim Jokowi. Dalam kesempatan ini saya juga kiranya saya berharap lembaga bantuan hukum yang mau membantu saya untuk meminta atas pertanggungjawaban perbuatan oknum-oknum kepolisian yang telah menyebabkan cacat fisik saya seumur hidup. Iya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Presidium Tapol Napol yang telah berkenan menerima saya sebagai bagian dari organisasi yang saya rasa betul-betul peduli dengan nasib para tapol seperti saya. Terima kasih juga Bang Ibrahim Martabaya atas segala dukungan moral maupun material kepada saya. Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas kebaikan beliau. Oke. Nah, kita tutup karena ini tidak ada yang bisa memverifikasi. Ya. Tadi diawali sudah dengan sebuah sumpah. Wal akhirin. Silakan bersumpah lagi bahwa apa yang Kevin katakan dalam wawancara ini benar dan hanya kebenaran. Silakan bersumpah atas nama Allah. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala yang saya katakan hari ini real dan tidak dibuat-buat, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Oke, terima kasih. Kawan-kawan, begitu banyak korban-korban dari rejim Jokowi berjatuhan. Yang kita dengarkan barusan ini saudara kita Kevin. Matanya jadi juling. Selama sekian lama, setahun lebih tidak bisa mencari nafkah untuk orang tuanya. Kita sudah mendengarkan. Juga kemarin saya mendengar dari narasumber kita yang lain ada 800 orang yang mati diracun. Kata Sahganda mati diracun oleh rejim Jokowi. Juga banyak korban-korban yang lain termasuk korban tragedi 21-22 Mei Bawaslu. Itu banyak orang-orang, ada beberapa anak yang mati, ya kan? Orang tuanya masih menuntut keadilan. Saya teringat sebuah kalimat suci di Al-Quran, di surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Duhai jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Semoga wawancara kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.